Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami. Ini adalah instalasi pengolahan air limbah yang berkapasitas masing-masing tangki adalah 60 meter kubik per hari. Air limbah ini bersumber dari fasilitas-fasilitas camp, antara lain kamar mandi, laundry, kitchen atau dapur, tempat ibadah, dan lain-lain. Untuk penjelasannya nanti akan kami jelaskan per section, ditunggu. Nah, ini adalah sampit, tempat penampungan awal atau pre-treatment dari limbah yang dikirim dari masing-masing sumber yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dari camp, kamar mandi, dapur, laundry, dan tempat-tempat ibadah. Dengan level tertentu, jika sampitnya udah mendekati penuh, dia akan dikirim dilifting oleh pompa yang ada rantainya ini menuju pre-treatment awal yang namanya raw water. Inilah penampakan raw water tank. Tujuan pengiriman limbah dari sampit atau ablution pit yang tadi. Nah, inilah raw water yang saya maksud. Setelah raw water ini mencapai level yang sudah kita tentukan, maka air limbah itu akan dilifting ke divider box. Nah, divider box ini berfungsi untuk membagi jumlah air limbah atau volume air limbah yang akan dikirim ke masing tangki pengolahan atau ke treatment tank. Ini yang dikirim ke tangki pengolahan, dan kelebihan dari box transfernya akan dikirim kembali ke sampit awalnya. Ini adalah return dari divider box. Ini adalah tangki pengolahannya atau treatment tanknya yang terbagi menjadi 4 kompartemen. Kompartemen pertama yaitu pre-treatment tank atau pre-treatment chamber atau pengolahan awal, yaitu pengolahan secara fisika, yaitu pengolahan dengan cara pengendapan atau sedimentasi, yang mana fungsinya adalah untuk mengolah atau untuk mengendapkan limbah-limbah padatan yang terbawa oleh limbah. Padatan yang terbawa oleh limbah cair tersebut akan mengendap dengan sendirinya dalam chamber atau dalam bak pretreatment ini.
Dan ini adalah chamber kedua, yaitu agitating chamber atau penghancuran limbah-limbah cair yang menggumpal, limbah domestik yang menggumpal dihancurkan atau dipecahkan oleh pompa agitation ini. Selanjutnya kita melangkah ke pengolahan anaerob. Di anaerob chamber inilah yang dimaksud dengan pengolahan secara biologikal, secara biologis, yaitu menggunakan makhluk hidup di anaerob chamber dan aerobik chamber. Ukurannya di berapa kak di sana? Di anaerob chamber inilah Kita belum bisa ukur ini karena dari bakteri bilang anaerob ada ini dibiarkan dan juga di feeding dengan limbah yang kita akan olah, sehingga limbah-limbah domestik ini akan dimakan oleh bakteri-bakteri anaerob. Selanjutnya, setelah pengolahan secara anaerob, kita lanjut kepada pengolahan secara aerob atau pengudaraan. Di sini bakteri-bakteri anaerob kita pelihara, kita kembang biakan untuk mengolah limbah domestik. Kenapa dikatakan aerob? Yaitu karena menggunakan bakteri aerob yang diberikan udara bertekanan tinggi. Setelah kita melakukan pengolahan secara aerob, maka dilanjutkanlah pada chamber settling tank. Settling tank ini adalah berfungsi untuk menjadikan air limbah yang terolah itu settle, untuk menjaga parameter atau untuk menguatkan parameter total suspended solidnya atau TSS, agar tidak melebihi ambang batas dari peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Dari settling chamber ini kita berlanjut pada pengolahan secara kimiawi, yaitu dengan cara menaburkan atau memberikan tablet klorin sebagai pembunuh bakteri atau disinfektan, agar limbah terolah tersebut bebas dari bakteri E. coli dengan parameter di bawah 3000 ppm. Dari hasil olahan tangki pengolah atau treatment tank ini,
kita tampung ke dalam tangki discharge tank, yang mana tangki ini adalah berisi air limbah yang sudah terolah dan siap untuk dikirim atau siap untuk dibuang ke alam bebas. Alam bebas yang dimaksud adalah tergantung izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, apakah ke sungai, ke sawah, ataupun ke laut. Untuk sistem pengolahan kami, di sini kami masih menambahkan aerator untuk mengurangi atau untuk meminimalisir kandungan amoniak dari air limbah yang sudah terolah tersebut. Ini adalah discharge tank atau tangki penampungan terakhir sebelum limbah dikirim ke alam bebas. Dan ini adalah titik pengambilan contoh air limbah terolah. Yang mana air limbah terolah ini kita ambil sampelnya setiap hari secara internal. Setiap operator setiap pagi mengambil sampel limbahnya untuk dicek kandungan pH dan lain-lainnya. Dan ini adalah kilometer yang kita catat setiap hari. Ini untuk mengetahui berapa meter kubik limbah terolah yang kita hasilkan dan kita buang ke alam bebas. Ini adalah uji kandungan pH-nya. Ini inletnya kita uji, dan juga untuk uji laboratorium komplit secara internal dilakukan seminggu sekali setiap hari Rabu, dan secara internal dan eksternal dilakukan 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Laboratorium environmental ini adalah laboratorium yang sudah berstandar nasional. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat pagi.